Assalamualaikum sahabat semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Di video kali ini aku mau sharing-sharing aja ke kalian tentang pengalaman aku melahirkan secara normal dengan induksi. Jadi dari anak pertama, anak kedua sampai anak ketiga aku tuh melahirkan dengan obat induksi gitu. Kalau misalnya teman-teman juga ada berpengalaman seperti aku, kalian tulis komen di bawah aja biar kita bisa saling sharing di video ini. Kalau misalnya kalian suka video sharing-sharing kayak gini, silahkan kalian like. Kalau kalian suka banget, silahkan untuk share video ini. Dan jangan lupa buat kalian yang suka sama konten-konten yang ada di channel ini untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga. Jadi kalau misalnya aku ngupload video baru, kalian tahu dan bisa langsung nonton. Ya udah, kita langsung aja ke video. Untuk informasi aja, aku tuh sekarang punya 3 anak dan calon bayi 1 lagi di dalam perut aku. Jadi aku akan jalan anak 4 gitu, alhamdulillah. Nah, anak pertama aku itu laki, namanya Masya. Itu aku melahirkan secara normal dengan induksi 4 botol. Bayangin, 4 botol. Aku tuh pernah dapat cerita kalau induksi itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 5 botol atau berapa gitu. Kalian komen dong di bawah apakah itu normal dengan induksi 4 botol tadi. Jadi awal aku hamil, aku tuh memang udah tanamin ke diri aku tuh bakal lahiran normal. Sesakit apapun aku akan hadapi, yang penting aku lahirannya normal. Karena ini anak pertama, jadi kalau kata orang tuh belum ada jalan lahirnya gitu, makanya bayinya agak akan susah keluar gitu. Jadi dia akan cari jalan sendiri kalau menurut yang aku dengar-dengar dari yang sudah berpengalaman melahirkan. Pas waktu udah mau sampai hari H aku melahirkan, aku tuh sama sekali tidak ngerasain kontraksi gitu. Induksi pertama itu aku kayak ngerasa sakit perut mens kayak biasa aja, jadi nggak terasa sakit-sakit banget gitu, kayak ngaruhnya dikit banget. Terus induksi yang kedua aku mulai pecah ketuban gitu, tapi bayinya masih jauh banget dari pembukaan berapa gitu. Kayaknya waktu aku pecah ketuban tuh aku baru pembukaan 3 atau 4 gitu. Jadi kata susternya atau kata dokter spesialisnya juga itu nggak apa-apa, ditunggu, nggak masalah. Jadi ditambah lagi dosisnya, aku ditambah lagi induksi yang ke 3 botol waktu itu. Pas udah ke 3 botol itu aku baru ngerasain sakit yang sakit banget gitu ya. Setelah pecah ketuban tadi itu bener-bener kayak perut aku itu pokoknya diobok-obok gitu di dalamnya. Pokoknya sakit banget waktu aku melahirkan anak pertama. Botol induksi yang ketiga padahal udah sakit banget ya, itu masih pembukaan, pokoknya pembukanya tuh belum komplit gitu, masih jauh. Kalau aku nggak salah tuh 7 apa 6 gitu. Di situ tuh aku kayak bener-bener nggak mikir apa-apa. Pokoknya ya udah, aku pasrah aja. Aku sambil di dalam hati berdoa semoga anak aku tuh bener-bener bisa lahirin normal. Dan aku tuh kayak udah antara sadar dengan enggak gitu, ngerasain sakit, tapi alhamdulillahnya di situ aku tidak sesak napas dan pokoknya tidak ada pasang oksigen segala macem. Aku bisa bernapas dengan baik, tapi di situ aku bener-bener lemes banget. Bayangin udah sakit perut selama itu, terus aku harus ngeluarin bayi kan. Setelah itu akhirnya dokter memutuskan untuk induksi yang keempat botolnya. Jadi sebelum disuntikin ke induksi 4 botolnya itu, dokternya bilang kalau misalnya ini juga enggak berpengaruh gitu ya, sakit perutnya enggak nambah maksudnya, besok akan dilakukan tindakan sesar karena ini berbahaya, katanya tubuhnya takut kering dan berbahaya untuk bayi di dalam perut. Ya udah, di situ aku benar-benar udah doa banget, suami aku udah nangis, pokoknya udah drama banget di situ. Dan akhirnya jam 10 malam kalau aku nggak salah, aku benar-benar ngerasain sakit perut yang hebat banget. Itu sakit banget. Antara aku melahirkan ketiga anakku ini, yang paling sakit aku melahirkan itu di anak yang pertama si Masya ini. Jadi aku bisa ngebedain banget rasa sakit perutnya tuh sakit banget gitu. Nah, di situ pas waktu aku udah merasain sakit banget itu, aku kayak udah
antara sadar dengan enggak gitu ya. Rasa sakitnya itu bener-bener buat aku kayak udah kayak mau pingsan, kayak nggak sadarkan diri, masih sadarkan diri dan masih bisa ngenden, terus masih bisa ngeluarin tenaga lah gitu, pokoknya tenaga terakhir. Dan akhirnya anak aku melahirkan dengan 4 botol induksi. Itu bener-bener rasanya aduh, kalau kalian belum pernah ngerasain induksi itu kalian pasti bakalan kaget dengan terasa sakit perutnya. Di anak yang kedua, jadi di anak kedua ini waktu itu aku ngelahirin Nazla di klinik. Jadi anak kedua aku ini anak perempuan. Di situ aku pas waktu sakit perut ya, sakit perutnya nggak terlalu sakit banget kalau aku bandingin dengan sakit perut aku di anak pertama. Sakit perutnya biasa aja gitu. Terus pas waktu mau melahirkan bidannya nanya gini, udah pernah induksi belum? Katanya udah pernah. Aku bilang kayak gitu kan, jadi langsung bilang gini aja bidannya, ya udah kita induksi ya 1 botol aja, nanti biar cepet gitu bayinya keluar. Aku pikir ya udahlah, aku juga udah pernah ngerasain induksi toh kan. Akhirnya aku disuntikin induksi 1 botol itu, bayinya tuh tiba-tiba kerasa banget si Nazla tuh dalam perut aku turun cepet gitu, tek tek tek, kayak perut aku tuh bunyi keretek gitu, kerek gitu. Aku ngerasain banget waktu itu, dan dia langsung enggak lama langsung cuman 3 kali ngenden si Nazla tuh langsung keluar dari rahim aku. Jadi bener-bener rasanya tuh memang gak lama rasa sakitnya, tapi tuh sakit banget. Jadi kontraksinya tuh sakit banget gitu kalau misalnya pakai induksi. Terus di anak ketiga, jadi di antara semuanya pengalaman aku memakai induksi ini, karena aku kayak udah berpengalaman gitu memakai induksi, jadi aku bisa mendapatkan perbedaan ini ketika aku melahirkan anak ketiga. Jadi waktu Hanan itu aku pakai induksi alami. Aku nggak tahu juga tuh ya perbedaannya apa, tapi di situ aku ngerasa induksi alami ini sakitnya lebih tidak sesakit induksi yang pakai obat induksi di botol gitu, disuntikin ke infus gitu. Jadi induksi alami ini aku tuh dikasih kayak obat gitu, pil butiran gitu, terus dimasukin ke dalam vagina gitu. Katanya itu induksi alami. Induksi alami ini aku nggak ngerasa sakit perutnya sakit banget gitu, enggak. Jadi dia cuman sedikit merangsang gitu rasa sakit kramnya. Untuk sakit kayak pembukaannya gitu, aku nggak terlalu merasa sakit banget. Tapi aku pas waktu merasa sakit banget tuh pas di pembukaan 8, kayak Hanannya mau keluar karena Hanannya itu gede gitu. Anak pertama itu aku 2,7, anak kedua 3 kilo. Terus waktu Hanan keluar itu 3,7, bayangin itu aku bener-bener kayak setengah mati ngeluarinnya. Kalau menurut aku secara pengalaman, induksi pil yang alami itu dia lebih tidak sakit daripada induksi yang botol yang disuntikin di ini. Sekian videoku hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, jadi informasi untuk ibu-ibu yang penasaran melahirkan secara induksi itu gimana sih rasanya gitu. Ya udah, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.